Saya berani taruhan, kalau 1 sampai 2 bulan ini akan terpenuhi, saya berani taruhan melawan pemerintah daerah. Pansel ini tidak akan bisa dilakukan. Lombok Utara pertama 2018 ya, gempa bumi. Kemudian 2019 COVID-19 ini ya, non alam COVID-19 ini. Kita melihat ekonomi Lombok Utara sedang susah. Ya. Bayangkan dari 1,3 kalau tidak salah sekarang menjadi 86 kalau tidak salah. Anggaran kita, APBD kita Lombok Utara kan sangat kecil sekali. Ditambah dengan 14 UPD yang saat ini adalah kosong. Belum pernah saya dengar di Kabupaten Lombok Utara itu ada 14 UPD yang kosong. Ya, mutasi awal ini ada 14 UPD yang kosong. Ini saya katakan buruk. Kalau kita ini di Lombok Utara ini maju, jangan sampai 14 UPD yang kosong. Kemudian menonjolkan orang yang punya kemampuan, punya kapasitas yang teruji dari segala hal. Yang teruji dari segala hal. Teman-teman kita yang dinonjolkan, ya, saudara-saudara kita yang dinonjolkan. Dan mohon maaf, saya tidak membela A, B, D, tidak. Tetapi kapasitas saya sebagai anggota dewan, sebagai ketua komisi 1, maka saya harus berbicara. Ya, bukan oposisi dan koalisi, tidak. Tapi kapasitas saya sebagai anggota dewan, saya wajib berbicara. Ya, kita bayangkan, 14 UPD yang kosong ini ya, terdiri dari PLT semua. Nah, menurut Bupati akan secepatnya mengisi ini lewat pansel. Pansel itu mekanismenya panjang, Pak. Ya. Dalam satu OPD nanti yang daftar hanya 2 orang, umpamanya. Maka dia harus ditunda lagi. Mencari 3 dalam satu OPD dikalikan dengan 14, maka kita akan kekurangan orang. Saya yakin itu pasti akan tertunda. Ya, kalau sekaligus itu akan dilakukan. Dan di saat yang bertepatan sekarang ini kita sedang membahas anggaran perubahan. Oktober sudah masuk anggaran murni. Ya. Bapeda saja masih PLT sekarang. Ini yang menjadi pemikiran kita. Sekda masih PLT dan beberapa OPD-OPD yang kita anggap nantinya bisa meningkatkan PAD masih PLT. Ya. Pariwisata contohnya, yang kita andalkan pariwisata itu adalah sampai 60% PAD. Kepala Dinas Pariwisata juga masih PLT, belum Dinas Dipora, Kesehatan, Bapeda dan sebagainya, ini masih PLT. Bayangkan bagaimana kita bisa berlari ya, atau berjalan cepat di saat kita ekonomi hancur, ekonomi kita turun, lalu OPD kita setengah nyawa sudah tidak ada di Kabupaten Lombok Utara. Dia tidak kosong kan, ada PLT yang menjabat di sana itu, gitu. Yang rata-rata sekretarisnya yang menjadi pelaksana tugas. Jadi dengan pelaksana tugas inilah nanti roda pemerintahan yang ada di OPD itu bisa berjalan, gitu, dipimpin oleh seorang PLT. Gitu. Saya kira jalan. Artinya tidak berpengaruh besar ya? Iya, karena dia punya pimpinan di sana itu gitu. Dia selaku pengguna anggaran juga begitu bisa. Nah, sehingga normal. Untuk pansel sendiri kita bayangkan kalau dia 13, maka 13 dikali 3. Mencari orang 13 kali 3 ini sangat sulit. Kalau 1 kali 3 jelas 13, 1 kali 13 cepat. Karena sekretaris saja yang daftar, pasti sekretaris itu dijamin lah. Untuk mencari orang-orang yang ikut pansel ya, di 13 OPD ini, saya yakin kebanyakan yang tidak berkehendak, ya, tidak ingin. Karena jawabannya sudah ada. Saya yakin jawabannya sudah ada, ya. Jawabannya sudah ada, sehingga tidak mungkin orang-orang ini saya sekedar sebagai pendamping umpamanya. Saya sekedar sebagai pendamping ikut, kemudian kan bekerja sampai 3-4 hari umpamanya. Belum dananya keluar untuk ikut pansel. Lalu sudah pasti dia tidak lulus umpamanya. Sangat sulit mencari. Saya berani taruhan,
Kalau 1 sampai 2 bulan ini akan terpenuhi, saya beritahuan melawan pemerintah daerah. Pansel ini tidak akan bisa dilakukan. Secara detail saya memang belum mendapatkan informasi berapa jumlahnya. Tetapi saya berkeyakinan itu akan bisa dia memenuhi persyaratan. Karena kan di samping ASN yang ada di Lombok Utara ini juga kan terbuka untuk ASN yang ada di Kota Mataram, mungkin Lombok Barat, atau mungkin ke provinsi dan bahkan mungkin ke daerah lain. Itu jika memang pejabat-pejabat kita yang ada di Lombok Utara ini masih kurang. Gitu. Sebanyak-banyaknya lah kita menerima dari daerah lain itu. Ya, kita baru pembicaraan tahap-tahap awal lah gitu ya, dengan BKD, kemudian juga dengan Pak Asisten 3 gitu. Mulai dari bagaimana kesiapan khususnya yang terkait dengan pendanaan ini yang kita ingin pastikan dulu begitu, karena kita akan usulkan dia di anggaran perubahan ini begitu, untuk pansel yang sekian banyak JPT. Ini akan dilakukan serentak, Pak ya? Oh ya, serentak. Saya sendiri dari kalangan birokrasi gitu di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara ini ya betul-betul murni begitu pelaksanaan pansel itu. Kalau peserta pansel itu kan di aturannya itu kan satu jabatan itu kan minimal 3. Kalau misalnya 15 ya sekitar 45 orang harus menjadi peserta pansel. Nah, kalau masalah orangnya pasti banyak kalau di sini yang peserta pansel, cuman mau ikut apa enggak. Harapan kita sih teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi, berkompetisi untuk merebutkan posisi. Jangan terlalu sujon lah. Kita belum lihat realitanya, kita sudah akhirnya kan itu kan membuat kita menjadi ragu untuk ikut. Lebih baik mari kita coba ikut. Masalah itu profesional dan tidak, kita lihat di hasilnya nanti. Ya biasa orang seperti itu kan, wah ini sudah ada jagoannya gitu. Akhirnya yang lain kurang semangat, kurang termotivasi untuk berkompetisi untuk pansel itu. Untuk ini kita ikuti saja dulu. Kita ikuti apakah dia ini profesional atau seperti apa. Tapi saya rasa profesional kalau untuk rekrutmen pansel itu kan di sana kan nanti ada penilaian itu. Penilaian baik terkait dengan kemampuan manajerial seperti apa, kan itu dinilai secara profesional. Mudah-mudahan kita bisa lalui secara profesional sehingga bisa menghasilkan kepala-kepala UPD ini yang berkompeten.